Master Indonesian with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. One day, I decided to make a cake. Suatu hari, saya memutuskan untuk membuat kue. I am not a good cook, but I want to try something new. Saya bukan koki yang baik, tapi saya ingin mencoba sesuatu yang baru. I find a recipe book on the shelf. Saya menemukan buku resep di rak. It is old and full of easy recipes. Buku itu sudah tua dan penuh dengan resep-resep yang mudah. I open the book and see a simple cake recipe. Saya membuka buku itu dan melihat resep kue yang sederhana. I think, this looks easy. I can make this. Saya berpikir, ini terlihat mudah. Saya bisa membuat ini. The recipe starts with the ingredients. Resep itu dimulai dengan bahan-bahan. It says 2 cups of flour. Resepnya mengatakan 2 cangkir tepung. I go to the kitchen to find flour. Saya pergi ke dapur untuk mencari tepung. But oh no, there is no flour in the cupboard. Tapi tidak ada tepung di lemari. I look again and find corn flour. Saya melihat lagi dan menemukan tepung maizena. It's different, but I think maybe it will work. Ini berbeda, tapi saya pikir mungkin ini akan berhasil. So I use corn flour instead of regular flour. Jadi saya menggunakan tepung maizena sebagai pengganti tepung biasa. Next, the recipe says 1 cup of sugar. Selanjutnya, resepnya mengatakan 1 cangkir gula. I find a bag of sugar, but it is not white sugar. It's brown sugar. Saya menemukan sebuah kantong gula, tapi bukan gula putih. Ini gula merah. I remember reading that brown sugar is sweeter. Saya ingat membaca bahwa gula merah lebih manis. I'm unsure, but I decide to use it anyway. Saya ragu, tapi saya memutuskan untuk menggunakannya saja. Now I need butter. Sekarang saya butuh mentega. The recipe says 1 stick of butter. Resepnya mengatakan 1 batang mentega. I open the fridge and search. Saya membuka kulkas dan mencari. There is no butter, but there is some cheese. Tidak ada mentega, tapi ada sedikit keju. I think about it and say to myself, cheese goes well in bread. Maybe it will work in cake too. Saya memikirkannya dan berkata pada diri sendiri, keju cocok di roti, mungkin juga cocok di kue. So I use cheese instead of butter. Jadi, saya menggunakan keju sebagai pengganti mentega. Then the recipe asks for 2 eggs. Kemudian, resepnya meminta 2 telur. This part is easy. Bagian ini mudah. I check the fridge and yes, there are 2 eggs. Saya memeriksa kulkas, dan ya, ada 2 telur. I add the eggs to the bowl without any problem. Saya tambahkan telur ke dalam mangkuk tanpa masalah. I mix all the ingredients together. Saya aduk semua bahan bersama-sama. The mixture looks very strange. Adonan terlihat sangat aneh. It's not like any cake mix I've seen before. Ini tidak seperti campuran kue biasa yang pernah saya lihat sebelumnya. But I'm curious to see what will happen. Tapi saya penasaran melihat apa yang akan terjadi. I pour the mixture into a baking pan. Saya tuangkan adonan ke dalam loyang panggang. The recipe says, bake for 30 minutes at 350 degrees. Resepnya mengatakan, panggang selama 30 menit pada suhu 180 derajat Celcius. I set the oven and wait. Saya mengatur oven dan menunggu. While waiting, I clean up the kitchen and imagine what the cake will taste like. Sambil menunggu,
Saya membersihkan dapur dan membayangkan rasanya seperti apa kuenya. 30 minutes later, the timer rings. 30 menit kemudian, timer berbunyi. I open the oven and see my cake. Saya membuka oven dan melihat kuenya. It's golden and smells unusual, but not bad. Kuenya berwarna keemasan dan berbau tidak biasa, tapi tidak buruk. I take it out of the oven and let it cool. Saya mengeluarkannya dari oven dan membiarkannya mendingin. When it's cool enough, I cut a small piece and taste it. Ketika sudah cukup dingin, saya potong sepotong kecil dan mencicipinya. To my surprise, it's delicious. Kejutan saya, rasanya enak. It's sweet from the brown sugar and has a soft, cheesy texture that's actually pleasant. Rasanya manis dari gula merah dan memiliki tekstur yang lembut dan berkeju yang sebenarnya enak. It's nothing like a traditional cake, but it's very tasty. Ini tidak seperti kue tradisional, tapi rasanya sangat lezat. I decide to name it Happy Accident Cake. Saya memutuskan untuk menamainya kue keberuntungan bahagia. I write down what I did to remember the new recipe. Saya menulis apa yang saya lakukan untuk mengingat resep baru ini. The next day, I invite some friends over and serve them my accidental creation. Hari berikutnya, saya mengundang beberapa teman dan menyajikan kreasi kebetulan saya. They are curious at first, seeing a cake that looks a bit different. Mereka penasaran pada awalnya, melihat kue yang terlihat sedikit berbeda. But after they try it, they love it. Tapi setelah mereka mencoba, mereka menyukainya. They ask for the recipe and I laugh, explaining how it was all a big mistake. Mereka meminta resepnya, dan saya tertawa, menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahan besar. They're impressed that my cooking mistake turned into something so good. Mereka terkesan bahwa kesalahan memasak saya berubah menjadi sesuatu yang begitu baik. I make Happy Accident Cake many times after that. Saya membuat kue keberuntungan bahagia berulang kali setelah itu. Each time, it reminds me that mistakes can lead to new discoveries. Setiap kali, itu mengingatkan saya bahwa kesalahan bisa mengarah pada penemuan baru. Sometimes, when things don't go as planned, they might turn out even better. Kadang-kadang, ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, mereka mungkin berakhir bahkan lebih baik. I learned that cooking is not just about following recipes. It's also about experimenting and having fun. Saya belajar bahwa memasak tidak hanya tentang mengikuti resep, tapi juga tentang bereksperimen dan bersenang-senang. And that's the story of how I became famous among my friends for a cake I made by accident. Dan itulah kisah bagaimana saya menjadi terkenal di antara teman-teman saya, karena kue yang saya buat secara tidak sengaja. I'm still not the best cook, but now I believe that even I can create something wonderful, even if it starts with a mistake. Saya masih belum menjadi koki terbaik, tapi sekarang saya percaya bahwa bahkan saya bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, meskipun dimulai dengan kesalahan. Well done. Now we will listen to the whole story in Indonesian. Suatu hari, saya memutuskan untuk membuat kue. Saya bukan koki yang baik, tapi saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Saya menemukan buku resep di rak. Buku itu sudah tua dan penuh dengan resep-resep yang mudah. Saya membuka buku itu dan melihat resep kue yang sederhana. Saya berpikir, ini terlihat mudah. Saya bisa membuat ini. Resep itu dimulai dengan bahan-bahan. Resepnya mengatakan 2 cangkir tepung. Saya pergi ke dapur untuk mencari tepung. Tapi oh tidak,
Tidak ada tepung di lemari. Saya melihat lagi dan menemukan tepung maizena. Ini berbeda, tapi saya pikir mungkin ini akan berhasil. Jadi saya menggunakan tepung maizena sebagai pengganti tepung biasa. Selanjutnya, resepnya mengatakan 1 cangkir gula. Saya menemukan sebuah kantong gula, tapi bukan gula putih. Ini gula merah. Saya ingat membaca bahwa gula merah lebih manis. Saya ragu, tapi saya memutuskan untuk menggunakannya saja. Sekarang saya butuh mentega. Resepnya mengatakan 1 batang mentega. Saya membuka kulkas dan mencari. Tidak ada mentega, tapi ada sedikit keju. Saya memikirkannya dan berkata pada diri sendiri, keju cocok di roti, mungkin juga cocok di kue. Jadi saya menggunakan keju sebagai pengganti mentega. Kemudian resepnya meminta 2 telur. Bagian ini mudah. Saya memeriksa kulkas dan ya, ada 2 telur. Saya tambahkan telur ke dalam mangkuk tanpa masalah. Saya aduk semua bahan bersama-sama. Adonan terlihat sangat aneh. Ini tidak seperti campuran kue biasa yang pernah saya lihat sebelumnya. Tapi saya penasaran melihat apa yang akan terjadi. Saya tuangkan adonan ke dalam loyang panggang. Resepnya mengatakan, panggang selama 30 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Saya mengatur oven dan menunggu. Sambil menunggu, saya membersihkan dapur dan membayangkan rasanya seperti apa kuenya. 30 menit kemudian, timer berbunyi. Saya membuka oven dan melihat kuenya. Kuenya berwarna keemasan dan berbau tidak biasa, tapi tidak buruk. Saya mengeluarkannya dari oven dan membiarkannya mendingin. Ketika sudah cukup dingin, saya potong sepotong kecil dan mencicipinya. Kejutan saya, rasanya enak. Rasanya manis dari gula merah dan memiliki tekstur yang lembut dan berkeju yang sebenarnya enak. Ini tidak seperti kue tradisional, tapi rasanya sangat lezat. Saya memutuskan untuk menamainya kue keberuntungan bahagia. Saya menulis apa yang saya lakukan untuk mengingat resep baru ini. Hari berikutnya, saya mengundang beberapa teman dan menyajikan kreasi kebetulan saya. Mereka penasaran pada awalnya, melihat kue yang terlihat sedikit berbeda. Tapi setelah mereka mencoba, mereka menyukainya. Mereka meminta resepnya, dan saya tertawa. Menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahan besar. Mereka terkesan bahwa kesalahan memasak saya berubah menjadi sesuatu yang begitu baik. Saya membuat kue keberuntungan bahagia berulang kali setelah itu. Setiap kali itu mengingatkan saya bahwa kesalahan bisa mengarah pada penemuan baru. Kadang-kadang, ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, mereka mungkin berakhir bahkan lebih baik. Saya belajar bahwa memasak tidak hanya tentang mengikuti resep, tapi juga tentang bereksperimen dan bersenang-senang. Dan itulah kisah bagaimana saya menjadi terkenal di antara teman-teman saya, karena kue yang saya buat secara tidak sengaja. Saya masih belum menjadi koki terbaik, tapi sekarang saya percaya bahwa bahkan saya bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, meskipun dimulai dengan kesalahan. Now you will listen to the story without subtitles. Suatu hari, saya memutuskan untuk membuat kue. Saya bukan koki yang baik, tapi saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Saya menemukan buku resep di rak. Buku itu sudah tua dan penuh dengan resep-resep yang mudah. Saya membuka buku itu dan melihat resep kue yang sederhana.
Saya berpikir, ini terlihat mudah. Saya bisa membuat ini. Resep itu dimulai dengan bahan-bahan. Resepnya mengatakan 2 cangkir tepung. Saya pergi ke dapur untuk mencari tepung. Tapi oh tidak ada tepung di lemari. Saya melihat lagi dan menemukan tepung maizena. Ini berbeda, tapi saya pikir mungkin ini akan berhasil. Jadi saya menggunakan tepung maizena sebagai pengganti tepung biasa. Selanjutnya, resepnya mengatakan 1 cangkir gula. Saya menemukan sebuah kantong gula, tapi bukan gula putih. Ini gula merah. Saya ingat membaca bahwa gula merah lebih manis. Saya ragu, tapi saya memutuskan untuk menggunakannya saja. Sekarang saya butuh mentega. Resepnya mengatakan 1 batang mentega. Saya membuka kulkas dan mencari. Tidak ada mentega, tapi ada sedikit keju. Saya memikirkannya dan berkata pada diri sendiri, keju cocok di roti, mungkin juga cocok di kue. Jadi, saya menggunakan keju sebagai pengganti mentega. Kemudian, resepnya meminta 2 telur. Bagian ini mudah. Saya memeriksa kulkas, dan ya, ada 2 telur. Saya tambahkan telur ke dalam mangkuk tanpa masalah. Saya aduk semua bahan bersama-sama. Adonan terlihat sangat aneh. Ini tidak seperti campuran kue biasa yang pernah saya lihat sebelumnya. Tapi saya penasaran melihat apa yang akan terjadi. Saya tuangkan adonan ke dalam loyang panggang. Resepnya mengatakan, panggang selama 30 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Saya mengatur oven dan menunggu. Sambil menunggu, saya membersihkan dapur dan membayangkan rasanya seperti apa kuenya. 30 menit kemudian, timer berbunyi. Saya membuka oven dan melihat kuenya. Kuenya berwarna keemasan dan berbau tidak biasa, tapi tidak buruk. Saya mengeluarkannya dari oven dan membiarkannya mendingin. Ketika sudah cukup dingin, saya potong sepotong kecil dan mencicipinya. Kejutan saya, rasanya enak. Rasanya manis dari gula merah dan memiliki tekstur yang lembut dan berkeju yang sebenarnya enak. Ini tidak seperti kue tradisional, tapi rasanya sangat lezat. Saya memutuskan untuk menamainya kue keberuntungan bahagia. Saya menulis apa yang saya lakukan untuk mengingat resep baru ini. Hari berikutnya, saya mengundang beberapa teman dan menyajikan kreasi kebetulan saya. Mereka penasaran pada awalnya, melihat kue yang terlihat sedikit berbeda. Tapi setelah mereka mencoba, mereka menyukainya. Mereka meminta resepnya, dan saya tertawa. Menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahan besar. Mereka terkesan bahwa kesalahan memasak saya berubah menjadi sesuatu yang begitu baik. Saya membuat kue keberuntungan bahagia berulang kali setelah itu. Setiap kali itu mengingatkan saya bahwa kesalahan bisa mengarah pada penemuan baru. Kadang-kadang, ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, mereka mungkin berakhir bahkan lebih baik. Saya belajar bahwa memasak tidak hanya tentang mengikuti resep, tapi juga tentang bereksperimen dan bersenang-senang. Dan itulah kisah bagaimana saya menjadi terkenal di antara teman-teman saya, karena kue yang saya buat secara tidak sengaja. Saya masih belum menjadi koki terbaik, tapi sekarang saya percaya bahwa bahkan saya bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, meskipun dimulai dengan kesalahan. Excellent. Answer these questions in the comments. Bahan apa yang digunakan narator sebagai pengganti mentega saat membuat kue?
Nama tak terduga apa yang diberikan narator pada kue tersebut setelah mengetahui bahwa kue tersebut lezat. Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job. And thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.